Hai, kembali ke konten alur cerita film. Film yang mau gua bahas kali ini yaitu film Fast and Furious 10 atau Fast X yang rilis pada Mei 2023. Film ini adalah seri ke-10 dalam franchise Fast and Furious, masih melanjutkan kisah Dom dan keluarga yang telah melalui banyak misi. Namun pada cerita kali ini mereka akan menghadapi lawan paling mematikan, yaitu ancaman menakutkan dari bayang-bayang masa lalu dengan dorongan hasrat balas dendam kepada keluarga Dom. Ancaman tersebut datang dari Dante, putra dari Hernan Reyes yang merupakan musuh di film Fast Five. Penasaran dengan ceritanya? Oke, tak lama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan ini dia Fast X. Ya, film diawali dengan flashback di adegan film Fast Five yang diperlihatkan pada saat Dom dan Brian yang saat itu sedang mencuri sebuah berangkas milik Hernan Reyes. Nah, ternyata di balik pencurian tersebut, anak dari Hernan bernama Dante juga terlibat aksi kejar-kejaran untuk mendapatkan berangkasnya. Tapi sayang, dia gagal mendapatkan berangkas ayahnya dan ditambah lagi, ia harus menerima kenyataan jika sang ayah tewas di lokasi tersebut. Lalu scene kembali ke masa sekarang, terlihat Dom saat itu sedang melatih anaknya, Little B, agar lebih jago lagi mengendarai mobil biar seperti ayahnya. Dan di hari itu juga Dom dan keluarga bersama kawan-kawan datang ke rumah untuk berkumpul dan juga makan bersama. Kemudian mereka dapat sebuah misi baru dari agensi Mr. Nobody untuk mencuri sebuah barang di Roma, Italia. Dan gokilnya misi ini akan dipimpin oleh Roman Pierce. Ya, malam harinya Dom kedatangan seorang tamu yang tidak diundang, yaitu Cypher, yang terlihat babak belur entah diserang oleh siapa. Kedatangan Cypher tidak disambut dengan baik oleh Dom, karena Dom masih dendam kepada Cypher, dan juga punya niat untuk membunuhnya. Karena kita tahu dulunya ia sudah membunuh kekasih Dom, yaitu Elena. Tetapi kedatangan Cypher bukanlah mencelakai Dom, melainkan dia memberitahu jika saat ini ada seseorang yang sedang mengincar Dom. Dan Cypher juga memperingatkan Dom agar berhati-hati terhadap orang tersebut. Ya, orang yang dimaksud adalah Dante Reyes, yang sebelumnya Dante sendiri datang ke markas Cypher mengajak bekerja sama untuk menangkap Dom. Akan tetapi Cypher tidak tertarik apalagi sama orang yang belum ia kenal. Dan ternyata di awal Dante sudah merancang rencana bahwa ia berhasil membuat anak buah Cypher berkhianat kepadanya. Itu karena mereka diancam bahwa keluarganya akan dibunuh oleh Dante. Oleh karena itu Cypher pun diserang dan harus melawan mereka semua sendirian. Keesokan harinya benar saja Dom mendapatkan kabar dari Little Nobody jika informasi yang dikatakan Cypher memang benar. Dan Dom kali ini harus lebih berhati-hati. Little Nobody menemukan sebuah kejanggalan dari misi yang dikerjakan Roman dan kawan-kawan. Karena Little Nobody mengatakan jika agensi mereka tidak memberi misi apapun. Dan akhirnya saat itu juga Dom sadar jika misi tersebut adalah sebuah jebakan. Ya, singkat cerita, scene pindah ke Roma, Italia. Roman dan kawan-kawan sedang menjalankan misinya, yang harus mencuri sebuah barang misterius yang ada di sebuah truk. Sedangkan Dom dan Letty yang sudah sampai di sana segera menyusul dan tetap mengawasi mereka. Dan saat Tej dan Ramsey berhasil mengambil alih truknya, ternyata truknya sudah dikendalikan oleh Dante dari jarak jauh. Dan saat dicek isinya, betapa terkejutnya jika isi muatan truk adalah sebuah bom raksasa. Mereka awalnya mengira isinya adalah sebuah chips berteknologi tinggi, tetapi ternyata bom yang bisa meledak dan menghancurkan kota Roma. Lalu tiba-tiba truk itu terguling, dengan susah payah mereka berhasil menghentikan truknya. Tapi masalah lebih berat, bomnya keluar dan terus menggelinding yang mengarah ke gereja. Ya, apabila bom itu meledak di sana, bakal banyak ratusan nyawa manusia jadi korban. Sehingga Dom harus berusaha untuk menahan dan menggiring bom tersebut ke arah sungai agar tidak memperparah efek ledakan. Sialnya di saat yang sama Dom dituduh oleh Dante yang sudah menelpon polisi jika Dom dan kawan-kawan adalah para teroris yang beraksi di kota tersebut, padahal mereka bukan pelakunya. Dan Letty saat berusaha mengejar Dante pakai motor, Letty malah terkepung dan ditangkap polisi.
Di sisi lain, Dom yang sudah berusaha semaksimal mungkin akhirnya berhasil menggiring bom tersebut masuk ke sungai, dan terjadi ledakan yang luar biasa yang merusak area di sekitarnya. Mereka pun berhasil selamat, tapi akibat dari kejadian ini, Dom dan kawan-kawan masuk berita di seluruh dunia, dan mereka pun menjadi buronan. Ya, adegan berganti ke seorang wanita bernama Tess yang merupakan anak dari Mr. Nobody. Di sana juga ada seorang pria bernama Amos yang ditunjuk untuk memimpin agensi selama Mr. Nobody menghilang. Nah, Amos ini sangat berambisi untuk menangkap Dominic Toretto dan kawan-kawannya, karena ia menganggap jika Dom adalah orang yang jahat karena sudah terlibat banyak kasus kriminal, mulai dari pencurian berangkas, pencurian beberapa mobil, dan masih banyak lagi pokoknya. Berbanding terbalik dengan Amos, Tess justru percaya jika Dominic Toretto itu adalah orang yang baik, karena ayahnya sendiri yaitu Mr. Nobody juga percaya kepada Dom dan kawan-kawannya. Sementara di tempat lain, Dom kemudian bertemu dengan Ibu Shaw yang bernama Queenie. Ia mengabari jika Roman dan kawan-kawan berhasil selamat, sedangkan Letty berhasil ditangkap oleh polisi. Karena menghilangnya Mr. Nobody, mereka saat ini tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Lalu di tempat agensi dengan menggunakan pesawat, Amos yang sangat berambisi menangkap Dom mencoba mencari keberadaan Dom menggunakan God Eyes. Tapi beruntung datanya sudah dihapus oleh Tess, sehingga Amos tidak bisa mencari keberadaan Dom secara mudah. Lalu di kediaman Dom, Mia yang sedang asik menjaga Littleby tiba-tiba dikejutkan dengan serangan agensi suruhan Amos. Tapi beruntung Jacob datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Jacob sendiri ternyata sudah disuruh oleh Dom untuk menyelamatkan keluarganya, karena ia sadar jika para agensi bakal menangkap keluarga Toretto. Jacob kemudian mengajak mereka untuk segera pergi secara terpisah menuju ke tempat berkumpul yang sudah diberitahu oleh Dom. Ya, sementara di Italia, Tess akhirnya bertemu dengan Dom. Dia mengatakan jika keadaan agensi sudah berubah semenjak dipimpin Amos. Tess kemudian memberitahu Dom jika orang yang mengejarnya selama ini adalah Dante, anak dari Hernan Reyes. Di sana, Dom juga meminta bantuan Tess agar Letty bisa dibebaskan dari penjara, dan segera menyusul Dom yang akan OTW ke Brazil untuk bertemu dengan Dante. Sementara Roman, Tej, Han, dan Ramsey ternyata berhasil kabur dengan masuk ke kontainer, sehingga mereka sekarang sudah sampai di London, Inggris. Di sisi lain, Jacob menggunakan mobil klasiknya mengantar Littleby untuk menemui Dom di tempat tujuan. Lalu Tess menempati janjinya, yaitu membantu Letty agar bebas dari penjara, dengan trik yang sudah ia rencanakan. Nah, akhirnya Dom sampai di Brazil. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya bernama Diogo dan gadis cantik yang jago balap, yaitu Isabel. Tak lama kemudian, Dante datang menemui Dom. Di sana Dante memanas-manasi Dom dan ia sudah membayar beberapa orang di sana untuk memihak kepadanya. Tapi tidak semuanya. Diogo dan lainnya masih berpihak kepada Dom. Dante menawarkan dua pilihan antara adu tembak atau balapan untuk menyelesaikan masalah. Lalu Dom berkata, "Let's race." Ya, akhirnya diadakan sebuah balapan di sana. Jika Dom menang, dia boleh menangkap Dante. Tapi jika kalah, maka bahaya menanti Dom. Ada 4 orang yang ikut balapan. Ada Dominic Toretto, Dante Reyes, Isabel, dan Diogo. Balapan pun dimulai. Si Tai ternyata menggunakan cara curang. Dari awal dia sudah meletakkan sebuah peledak di masing-masing mobil, milik Isabel dan Diogo. Saat mengetahui itu di tengah balapan, Dom dibuat bingung karena nanti menyuruhnya untuk memilih menyelamatkan Isabel atau menyelamatkan Diogo. Dom yang bingung mau tak mau harus menentukan pilihan, dan pilihan tersebut adalah menyelamatkan Isabel. Sehingga Dom harus merelakan Diogo teman lamanya yang harus tewas. Nah, di tempat lain, Letty yang sudah bangun dari pingsannya dibawa ke sebuah tempat pengobatan, yang di sana juga ada Cyper.
Sementara Jacob dan Littleby berhenti di sebuah pom bensin untuk melakukan penyamaran, agar mereka berdua bisa pergi dari negara ini dengan aman. Di sisi lain, akibat dari perbuatannya, 4 sekawan ini sangat terkejut ketika mengetahui semua uang di rekeningnya menghilang, dan mereka semua tidak akan bisa membeli perlengkapan. Tapi beruntung Roman tidak menyimpan uangnya di bank, melainkan menyimpan uang cash di tubuhnya. Dengan menggunakan uang tersebut, mereka harus mencari seseorang yang bisa menyediakan perlengkapan, seperti mobil, senjata, dan lain-lain, untuk menyerang balik kepada Dante. Ya, scene berganti lagi. Jacob dan Littleby akhirnya sampai di bandara, dan mereka berdua harus ekstra berhati-hati karena banyaknya CCTV yang bisa menemukan mereka dengan mudah. Sedangkan Amos sekarang sudah tahu jika Tess sudah membebaskan Letty dan Cyper dari dalam agensi. Pindah ke rumah Isabel. Ya, terungkap bahwa Isabel adalah adiknya Elena. Di sana mereka berbincang mengenai Elena dan mereka berdua sangat rindu kepadanya. Dom mengatakan jika Elena dulu seorang polisi yang sangat berambisi untuk menangkap Hernan Reyes. Dan karena itu, Isabel ingat kalau Elena mempunyai berkas tentang Hernan Reyes. Di dalamnya ada data pribadi dan daftar harta yang dimiliki keluarga Hernan Reyes. Di London, Roman dan kawan-kawan akan bertemu dengan seseorang yang menyediakan barang gelap untuk perlengkapan mereka. Terjadi sedikit keributan antara Rom dan Tess karena Roman tidak mau uangnya dihabiskan. Lalu seorang penjaga toko ini memilih untuk menelepon dan melaporkan mereka kepada agensi setelah melihat foto mereka yang merupakan seorang buronan. Di tempat lain, Cyper berhasil melepaskan diri bersama Letty dan juga membuat semua orang di sana pingsan. Tapi di sana Letty masih dendam dan masih tidak percaya dengan Cyper. Lalu terjadilah pertarungan mereka berdua. Di rumah Isabel, mereka akhirnya menemukan berkas Hernan Reyes, dan benar saja ia mempunyai anak yaitu Dante, yang ternyata memiliki gangguan kejiwaan sejak kecil. Dante mendapatkan seluruh properti milik keluarganya, dan Dante memutuskan untuk menjual semuanya, kecuali satu, yaitu gedung yang sudah terbengkalai. Dom langsung berniat datang ke gedung kosong tersebut. Nah, sesudah sampai, Dom dapat telepon dari Dante dan kembali memanas-manasi Dom. Dan berkata semua ini belum berakhir. Masih banyak lagi orang yang bakal terluka. Dan semua sudah direncanakan pelan-pelan. Yang saat itu juga dia sudah ada di rumah Elena untuk menculik Isabel. Dan setelah telepon ditutup, dikejutkan dengan kedatangan Amos dan para agensi, lalu berhasil menangkap Dom. Di tempat lain, tepatnya di pesawat, Jacob menyadari jika di dalam sudah ada beberapa orang dari agensi yang membuntuti mereka, sehingga Jacob memancing mereka untuk pergi ke belakang. Dan tiba-tiba, setelah menghajar mereka dengan mudah, Jacob berniat terjun bersama Littleby menggunakan pesawat kecil yang sudah dimodifikasi. Sementara Han membawa teman-temannya ke tempat Xiao. Xiao terkejut ketika tamu yang datang kepadanya adalah Han. Dan Xiao berpikir Han mencoba untuk membalas dendam, sehingga terjadi perkelahian. Di sana Han mencoba meyakinkan Xiao dan berniat meminta bantuan, tapi mereka tiba-tiba diserang oleh agensi, yang membuat Han dan Xiao harus bekerja sama. Yasin berpindah ke tempat Letty, akhirnya berhasil keluar dari penjara. Tapi ia dikejutkan dengan lokasi penjara tersebut yang berada di Antartika. Dan akhirnya Letty dan Cyper mau tak mau memutuskan untuk bekerja sama. Sementara Xiao membawa Han dan kawan-kawan ke tempat persembunyiannya. Kemudian Ramsey menemukan sebuah info jika Dante sedang mencari orang yang selama ini mempunyai hubungan dengan Dom, termasuk ibu Xiao, yaitu Queenie. Xiao pun tak lama-lama langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan ibunya. Dom yang sudah dibawa oleh agensi menjelaskan bahwa para agensi sudah dipermainkan oleh Dante. Ia pun bersiap-siap untuk menghadapi tabrakan. Dan benar, mereka ternyata diserang oleh Dante yang sudah menangkap Isabel.
Lalu terjadi pertarungan antara dua pihak, dan tak selang lama, Tess datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Isabel dari Dante. Tapi dengan kelicikan Dante, Tess tertembak oleh anak buahnya, dan Dante juga berhasil mencuri file kode yang disimpan oleh Tess, sehingga Dante bisa melacak Jacob dan Littleby dengan mudah. Tess yang terluka bakal dibawa ke rumah sakit bersama Isabel, sedangkan Dom akan pergi menyelamatkan anaknya bersama Amos yang siap membantunya dengan menggunakan pesawat. Roman dan kawan-kawan akhirnya sampai di tempat persembunyiannya dan mereka akan menunggu kedatangan Dom di sana. Ramsey terkejut mengetahui jika God Eyes saat ini sudah dipegang oleh Dante yang akan digunakan untuk mendapatkan anak Dom. Ya, benar saja, keberadaan Jacob dan Littleby diketahui oleh Dante. Dan beruntung mereka berhasil kabur menggunakan mobil yang sudah dipasang rocket launcher. Di pesawat, karena tidak ada pilihan lain, Dom berniat untuk terjun dari pesawat menggunakan mobil. Setelah itu, Dom segera membantu Jacob dan mengajak pergi ke tempat tujuan, yang di sana Amos sudah menantinya. Sayangnya rocket launcher mobil Jacob macet, sehingga Littleby dengan nekat pergi ke belakang untuk memperbaikinya. Karena aksinya justru itu kesempatan besar Dante menangkap Littleby dengan mudah. Bocah ini pun berhasil ditangkap oleh Dante. Dan nasib buruk dialami oleh Jacob, yaitu kap bensin mobilnya bocor, sehingga ia tidak bisa membantu lagi. Dan sangat disayangkan, akhirnya Jacob mengorbankan dirinya untuk menghalangi musuh agar Dom bisa menyelamatkan anaknya. Lalu Dom dikejar oleh dua helikopter, dijerat untuk menyingkirkan Dom dari jalanan. Tapi dengan sangarnya, Dom berhasil menghancurkan kedua helikopter tersebut hanya menggunakan NOS. Setelah hancurnya helikopter tersebut, dengan aksi briliannya, berhasil menyelamatkan anaknya. Setelah itu, Dom berniat pergi ke tempat janjian dengan Amos. Tapi sayangnya di sebuah bendungan, mereka dihadang oleh dua truk Freightliner yang sudah dikendalikan oleh Dante dari jarak jauh. Yang lebih mengejutkannya lagi, Dante sudah memancing Roman dan kawan-kawan ke tempat ini. Dan ternyata mereka ditembak bazooka oleh Amos. Yang tak disangka, Amos tidak memihak kepada Dom. Karena selama ini terungkap, Amos adalah anak buah Dante. Plot twist yang paling membagongkan, di mana Amos diam-diam masuk ke dalam agensi untuk membantu Dante mendapatkan Dom. Nah, setelah itu Dante melanjutkan aksinya yang akan menabrakkan Dom dengan dua truknya. Tapi bukan Dom kalau gak nekat. Dengan beraninya dia terjun dengan mobilnya dari atas bendungan, sampai akhirnya mobil truk itu meledak hebat. Yang akhirnya bapak dan anak ini berhasil selamat setelah terjun ke dalam air. Tapi masih ada ancaman yang lebih besar. Di situ Dante kemudian siap meledakkan bom yang sudah ia pasang di bendungan. Tapi scene berganti kembali ke Letty dan Cypher yang berusaha untuk kabur, tapi tiba-tiba mereka mendapatkan bantuan sebuah kapal selam yang di dalamnya sudah ada Giselle, yang ternyata masih hidup dong. Gokil. Yang kita tahu Giselle telah tewas saat kejadian di film ke-6. Lalu pindah ke post kredit, kita diperlihatkan sebuah pasukan elit yang sedang menjalankan misinya. Ya, dia adalah Hobbs yang comeback. Tiba-tiba ditelepon oleh seseorang, yaitu Dante, yang ternyata akan mengincarnya. Karena kita diperlihatkan saat di scene awal, Hernan yang telah sekarat, ternyata Hobbs yang menembak Hernan sampai benar-benar tewas. Maka dari itu, Hobbs terlibat dari peristiwa ini, yang sepertinya bakal bersatu kembali dengan Dom dan kawan-kawan. Bekerja sama untuk mengalahkan seorang Dante Reyes. Dan film pun selesai. Nah, sedikit info, film Fast X adalah bagian pertama dalam seri terakhir Fast and Furious, yang puncaknya nanti bakal rilis di film ke-11, yang rencananya tayang tahun depan. Ya, itulah alur cerita film Fast X. Semoga kalian terhibur. Gimana tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah.
Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.